Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Ya. Tentu saja saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku. Di Indonesia suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita muslim dan muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali, gitu kan. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah. Padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencinta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu. Oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah sementara dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa-dosa seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Saya merasa mungkin memang perlu kita pertemukan juga hal-hal seperti ini dengan ilmu pengetahuan lah sekarang. Artinya bukan kita mau menghapus 100% masalah kebiasaan dan tradisi, tapi kalau tidak cocok dengan agama, wajar kalau kita tinggalkan. Atau mungkin ada teknologi canggih yang lebih baik. Seperti orang sekarang sudah biasa tampil di panggung, bercerita, gitu kan. Maka dengan wayang-wayang ini sebenarnya sudah bisa tergantikan dengan manusia yang sudah jelas-jelas nyata gitu. Ya, saya yakin juga kalau generasi sekarang ini lebih cenderung untuk meninggalkan itu kan, sudah merasa ini sudah zaman dulu gitu. Nah, ini mungkin bisa kita tangkap secara rasional untuk meninggalkannya dengan cara gitu juga. Jadi memahami poin tadi. Mulane kata cerita teng Indonesia itu ngoten niku ana wali kados Sunan Ampel, ya ana wali kados Sunan Kalijaga. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijaga saking kene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Ya Sragen apa dugi mriki. Sampai gawe wayang tengul wayang wong. Sunan Giri gak trimo, iku haram gawe patung. Wong nak gawe patung ku sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijaga rapati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun ya gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus sing luwih alim luwih seni. Ya ngene ae. Wayange iku dipeokno wae terus dadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari sangka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Apik, wes apik tenan ukirane manuk tapi gulune iku protok. Perkarane pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Lah takok ya kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nak ra diketok kan nak ra diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa. Lah nek diketok ngene kan gak iso. Lah ngetok kok sithik wis mati. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepengin di lemari larang. Dadi mau digraji ngangge graji besi sithik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbah? Wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kalau wayang kulit itu es banyak itu urip tak mati. Mati. Nak tengul lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya so fikih ku ya setiap kali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali songo ya saged ngrekayak sapa? Ngrekayak sapa? Fikih. Ini pancen ngoten iku wong.
Jadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun nggih sampean kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sementing barang maksiat tetep maksiat ila yaumil kiamat. Cuma nek ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode, kowe kok aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi, ya Rasulullah sama wa Islam, tapi jenengan aja ngelarang kula nyolong. Dari Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri, ada sahabat yang protes, ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Dari Nabi, dawe sayan harunakul. Engkau anggap sering sholat, tak suwe-suwe gak nyolong diri. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu bertahap. Tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ono wong Islam pamit Nabi buatin zakat, Nabi dia mental. Ya sebenarnya gue Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak gue kecangkeman muramuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan mbek kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki ini santai. Omong-omongan. Oh kabeh sahabat centak bar sholat, wis sholat omongan rasa ini. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada, ini ya Rasulullah sholat kok omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng oleh Nabi. Nabi oleh ngendikan lucu, santai. Ya Arabi, inna hadhi sholat munajatun. Ya sholat itu pancen omong-omongan, tapi ngomongnya di pengiran aja. Ya ngomongnya apa? Pengiran aja. Because sholat itu munajah ma Allah. Ya omong-omongan tapi di pengiran. Nak omongan di manusia orang usah. La yasuhu fiya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomongin mbek pangeran, ora pantes, ora layak digomongan mbek bani. Ini jare wong Arabi tadi. Fa wa ma wajadtu mualliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa ma ghadibani wala naharoni walan taharoni. Demi Allah, beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya ngendikan inna hadhi sholat munajatun la yasuhu fiya kalamun adamiyun. Jadi Nabi ya enak wae ngendikan. Iya kemanjen salat iki ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya mbek pengen. Yo, dadi rasa ngomong kabeh. Ora rasa. Bal ini salat mboten Nabi ya. Mbok mate kok sedok keren, padahal Nabi ini ngoten. Ora ora. Niku jenenge evolusi. Dadi Nabi ne bijak kena umate wis rapati apa? Ya mergo kurang ilmu, rata-rata ora bijak kurang apa? Kerengnya didisikno. Jadi kita ini itu terus belajar ya, terus. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjang kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Tidak bisa kamu katakan syartus sihah syarat sah. Fa'inal janazah laisat biman ziratil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kena itu mentah kan. Saya ini jenazah kok ngarep alasannya apa? Ora imam kok didakok. Ngarep. Berhubung ra imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok. Ngarep. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali, saya mencari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. Saya termasuk pengajar kitab Mahali. Jadi kan bantah aku ya iso mbok ukur ilmumu. Misalnya kene takrib aku wis ning Mahali.
Iki ora urusan sombong, nek bantah ukur dhewe mau ke takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Mali, kena bantah ukur maksudnya. Ukur bar liwati mau. Bar liwati Fathul Warib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, bariku kowe golek aku. Ayo Gus bapak iki wis debat gak apa-apa. Itu di kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fainal janazata laysat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di Masjid Haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala nopo jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini menggunakan senjata itu untuk nembakin nopo jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa 78 atau 82 pokoknya pernah itu terjadi. Pernah tahu dengar sama cerita itu. Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji, nate umroh, tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang tuh? Ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi nih Indonesia kira usah ngono. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus tombol. Oh Indonesia kan gak mendesak untuk. Jadi Moskow jadi model aja lakoni dosa gede. Mesti dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nek jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi salat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana? Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati ghaib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus kowe saking gobloknya, ini syarat sah, kalau nggak begini nggak sah, jahil anta berarti, bodoh. Paham ya? Ini biasa aja. Paham ya? Pemenang tidak mau kepala kok, dia dari Mustafa Kekeru, nak sirah itu tempat tidak, tempat begini. Utara apa salah? Biasanya di timur Surabaya. Itu, mesti gitu ya. Nah kan, lor ada Mustafa aja gak terima kata saya gitu. Nah, datang lagi sirah tengah lorong gitu. Apa separuh-separuh? Lanang itu. Dan lanang gitu. Gitu. Oh gitu loh. Nah, sampai lanang. Lor. Nah, teng daerah kula lor kabeh. Mriki alhamdulillah wonten lor wonten gitu. Nah, cara kula kan ora masalah. Karena ora imam mau wis. Ya tapi sing fanatik nggih kuwat. Kulo niku wis kiai ini bolak-balik nak tenggene daerah kulo nggih enak lah masih banyak orang alim nah tem. Wonten. Kulo nate nyolati jenazah sirahe ku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe ku ning kidul. Ya jenazah kanan. Ambek mudin tenggene kulo ora trimo. Kene mulai dhisik kiai kene ku lor terus kok aneh-aneh ning kidul. Jare keluargane, "Mboten kiai kulo kedadak kidul." Nah, kalau calon imamnya, kalau jaga gurih, padahal si imami mengke kulo. Aku terus omongnya, pun tak jangan keluarkan kidul, wong kulo kaul jenazah gak gurih, roh, kemudian terima lor gak kidul lagi. Lalu sendiri jenis Gus Bak, pun sami napa. Mana ada terima sholat lor gak kidul, semua jenazah gak gurih, aku roh kaulnya. Paham, meneng deh. Saya mulai kena bantah aku ngenteni wae takrib. Mungkin Fathul Wahab terus hati. Dari itu boleh iku lho. Mohon Gus imbang, mari berdebat no. Tapi yang ngaji mahali khatam bolak-balik cek latihan to.